Baik, Shalom Bapak Ibu dan semua para pemirsa yang menyaksikan live streaming acara cakap-cakap tentang Tuhan di malam hari ini. Tentu semua orang punya pengalaman yang mengalami sesuatu masalah yang sangat berat, sangat fatal di dalam kehidupannya, dan satu dengan yang lain situasinya berbeda. Kesaksian bagaimana hal yang saya alami yang dikerjakan Tuhan dalam kehidupan saya, kalau disaksikan terlalu banyak kesaksian sebenarnya. Terlalu banyak hal yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan saya, bagaimana Tuhan menyatakan pekerjaannya yang ajaib. Ya, baik Dia mengadakan mujizat kesembuhan, Dia memberkati secara berkelimpahan, Dia meluputkan saya daripada celaka, daripada maut, daripada kematian. Ya, beberapa kali saya mengalami kecelakaan, Tuhan meluputkan saya daripada kematian. Ada sangat banyak hal yang diperbuat Tuhan bagi saya. Tetapi ada dua kesaksian di dalam hidup saya yang sangat-sangat membekas, yang sangat-sangat begitu menggugah hidup saya, ya. Yaitu kesaksian bagaimana, pertama, bagaimana saya mempersembahkan tubuh saya sebagai persembahan kepada Tuhan, yang merupakan sebuah komitmen kesetiaan kepada Tuhan. Yang kedua, bagaimana saya mempersembahkan nyawa anak saya pada saat itu ketika saya bertaruh, saya perserahkan anak saya kepada Tuhan. Yang penting saya bisa menikmati ibadah saya. Ya. Yang pertama saya akan mengisahkan bagaimana saya mempersembahkan anak saya kepada Tuhan. Kalau Abraham di perjanjian lama dia mempersembahkan anaknya, ya. Dia mau potong anaknya sebagai bukti kesetiaan kepada Tuhan, tetapi mungkin bagi diri saya menganggap saya Abraham milenial saat ini, bagaimana saya mempersembahkan anak saya serahin kepada Tuhan. Yang penting saya bisa menikmati ibadah saya kepada Tuhan. Kisahnya begini. Suatu ketika anak saya yang paling besar itu mengalami demam. Ya. Demam, sore beranjak malam demamnya semakin tinggi. Lalu pada malam itu adalah malam bahwa saya akan ibadah di wadah MJ Ministry ini. Ya. Saya diperhadapkan kepada dua pilihan. Pertama, saya harus standby di rumah sebagai antisipasi karena anak saya semakin demam dan demamnya semakin tinggi. Tetapi sisi lain hati saya merindukan hadirat Tuhan untuk saya beribadah. Dua pilihan, tinggalkan ibadah untuk standby antisipasi anak, atau tinggalkan anak di rumah serahin ke istri supaya saya bisa ibadah. Satu pilihan yang sangat berat bagi saya karena kedua hal itu harus saya pilih salah satunya. Tapi pada situasi itu hati saya sangat rindu untuk beribadah, sangat rindu untuk menikmati hadirat Tuhan. Lalu saya bilang kepada istri saya pada saat itu, "Mami, Papi ibadah malam ini, ya. Anak kita ini demam, handphone harus selalu standby. Apabila panasnya semakin tinggi, pesan ojek online segera bawa ke klinik." Lalu istri saya mungkin dengan mendua hati mengiyakan. Setelah saya berkata demikian, keputusannya tidak begitu mudah bagi saya untuk saya meninggalkan anak saya dalam kondisi demam untuk saya pergi beribadah. Lalu saya mantapkan hati saya berkata kepada Tuhan, anak saya ini demam. Tapi malam ini saya juga ada jadwal untuk ibadah, Tuhan. Tuhan, ini anak saya serahkan kepadamu, ini urusanmu. Urusanku adalah pada saat ini mengurus kebutuhanku untuk beribadah bagimu. Mengenai anak saya serahkan kepadamu, mengenai ibadah saya harus kerjakan, Tuhan. Lalu saya pacu sepeda motor saya berangkat dari rumah menuju sekretariat Imaging Ministry, yang pada saat itu Imaging Ministry beribadah di sekretariatnya.
Sesampainya di markas Emerging Ministry Medan, masuk kepada saat ibadah, handphone saya itu selalu standby. Saya ingin mengantisipasi bagaimana kondisi perkembangan anak saya. Dari awal ibadah sampai kepada pertengahan, saya masih tetap ibadah dengan baik tanpa ada masuk pesan dari istri saya. Tetapi pertengahan ibadah, istri saya kirim pesan kepada saya yang berisi, "Papi, demam anak kita semakin tinggi." Pada saat itu kalau tidak salah sudah mencapai 39 derajat. Seorang anak usia 3 tahun, 3 atau 4 tahun pada saat itu. 3 tahun ya. Pada saat saya membaca isi pesan tersebut, hati saya sungguh hancur. Sebagai seorang bapak, sebagai seorang papi, saya ingin pada saat itu segera bertinggalin ibadah dan ingin segera pulang, segera peluk anak saya dan segera bawa berobat. Tetapi pada saat saya beribadah, saya masih di dalam kondisi hati ini sangat merindukan menikmati hadirat Tuhan. Lalu saya bilang kepada Tuhan, "Tuhan, saya masih ingin menikmati hadirat-Mu, saya masih ingin menyembah-Mu Tuhan. Setidak-tidaknya sampai pada saat firman, saya masih ingin ibadah. Sebelum firman, saya tidak mau meninggalkan saat pujian penyembahan ini Tuhan, apalagi masa penyembahan ini. Saya harus nikmatin, ini kebutuhan saya inginkan ini Tuhan." Setelah sampai kepada masa firman, oke, saya minta izin kepadamu Tuhan, tetapi tolong anak saya Tuhan, sekarang ini demamnya sangat tinggi. Mengenai anak saya Tuhan, saya serahkan kepadamu. Pada saat itu Bapak Ibu, 39 ke 40 itu merupakan situasi yang sangat genting yang menurut awamnya seorang anak itu bisa step. Lalu saya berkata kepada Tuhan, "Tuhan, hidup mati anak saya persembahkan kepadamu. Mengenai tensi anak saya persembahkan kepadamu. Mengenai diri anak saya serahkan kepadamu. Itu urusanmu Tuhan. Karena urusanku pada saat ini adalah menikmati hadirat-Mu, menikmati hubungan pujian dan penyembahan kepadamu. Mengenai anak saya, urusan-Mu dan silakan urus Tuhan. Mengenai kebutuhanku untuk beribadah pada saat ini menikmati hadirat-Mu adalah urusan saya yang harus saya urus Tuhan. Mari kita berperkara Tuhan." Saya ajak Tuhan berperkara demikian. Tuhan, sebelum firman, saya tidak mau tinggalkan ruangan ibadah ini. Saya harus nikmati pujian penyembahan ini Tuhan. Anak saya silakan urus Tuhan. Oke, saya mantapkan hati saya Bapak Ibu. Tetap beribadah, menikmati pujian, menikmati penyembahan sampai saya dipuaskan benar-benar puas. Dan saya sangat menikmati hadirat Tuhan pada saat itu. Dan saya sangat menikmati penyembahan itu, saya bertemu dengan Tuhan. Lalu setelah pujian penyembahan selesai dan masuk kepada firman, saya berkata kepada Tuhan, seperti perkataan saya, sampai pada firman, saya mohon izin, permisi Tuhan, ruangan ibadah saya tinggalin. Lalu saya pulang Bapak Ibu, saya pacu sepeda motor saya dengan kecepatan yang lumayan tinggi sampai di rumah. Ya, anak saya sudah sangat tinggi demamnya. Dan dia sudah gemetaran, ya, giginya sudah gemetaran. Tetapi apa yang bisa saya perbuat? Saya tidak bisa berbuat apa-apa. Saya dan istri malam itu membawa anak kami ke klinik. Sampai di klinik intensi hampir 40 Bapak Ibu. Hampir 40. Sampai di klinik Bapak Ibu, puji Tuhannya, walaupun 40, dia masih bisa berjalan. Ya. Lalu
Petugas medis di klinik bertanya, siapa namanya bang? Anak saya masih bisa jawab. Lalu si petugas medis bilang, ini sesuatu yang luar biasa, tensi hampir 40, masih bisa bertanya jawab dan masih bisa menjawab dengan normal sesuatu yang kita tanyakan. Wow, saya pikir. Dan walaupun hampir 40 tensinya Bapak Ibu, anak saya tetap baik-baik saja. Tidak ada dampak yang negatif oleh karena tensi yang sangat tinggi. Setelah dia sembuh, saya melihat bagaimana Tuhan menambahkan hikmat dan kebijaksanaan bagi anak saya. Dan saya melihat pemeliharaan Tuhan sampai pada saat ini. Ya. Dan saya melihat anak saya itu di masa pertumbuhannya adalah orang yang selalu ingin untuk menikmati ibadah. Ya. Dia kerap kali bertanya, kapan hari Minggu papi, berapa hari lagi hari Minggu? Dan saya sangat senang beribadah, dia sangat senang sekolah Minggu Bapak Ibu. Ya. Ketika saya mempersembahkan anak saya kepada Tuhan tanpa ada rasa takut, hanya oleh karena supaya saya bisa beribadah, Tuhan turut campur tangan. Terima kasih Bapak Ibu, demikian kesaksian saya. Semoga menjadi berkat, Tuhan Yesus memberkati.